Komandan Gerakan 30 September ini selanjutnya menerangkan bahwa tindakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di segmen Radio Mistis. Di suasana tahun baru kali ini, gue mau bawain cerita yang dikirim oleh Fauzan, salah satu sobat Mystic Hunter yang biasa dipanggil Ozan di Jawa Barat. Kejadian ini sudah cukup lama, sekitar tahun 2006 silam. Saat Ozan dan kawan-kawan mengadakan acara bakar-bakar dalam rangka menyambut tahun baru. Dan secara mengejutkan, mereka semua mendapatkan kejadian yang menyeramkan yang tak terlupakan oleh mereka semua. Bagaimanakah kelanjutannya? Mari kita dengarkan sampai habis. Tapi sebelum lanjut ke cerita, gue mau ucapin terima kasih buat Mas Ozan yang udah berkenan bagiin ceritanya ke sobat Mystic Hunter. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk merinding. Ya udah, nggak pakai basa-basi lagi, kita langsung fokusin aja ke ceritanya. Jadi, pada saat Hari Raya Idul Adha tahun 2006, tepat pada tanggal 30 Desember, tentu hal ini sangat berdekatan dengan malam pergantian tahun. Semua warga di sekitar rumah Ozan sangat antusias menyambutnya. Begitu pula dengan Ozan dan kawan-kawan. Waktu itu, mereka masih berumur sekitar belasan tahun. Pagi itu, selesai sholat Id, mereka berkumpul di masjid untuk melihat acara menyembelih kambing dan sapi. Suasana pada saat itu ramai sekali, dan para warga pun mulai menyembelih kambing. Setelah hewan-hewan kurban tersebut disembelih, seperti biasa, dilakukan penimbangan sama rata untuk dibagikan ke para warga nantinya. Ada sekitar 6 ekor kambing dan 1 ekor sapi. Kebetulan juga, ayah Ozan mengorbankan 1 ekor kambingnya. Singkat cerita, Ozan dan kawan-kawan berencana untuk mengadakan acara bakar-bakar di belakang rumahnya. Dan kebetulan juga, di belakang rumahnya Ozan ada sebuah tanah lapang dan perkebunan bambu yang sangat lebat. Jadi, cocok untuk acara bakar-bakaran. Bro, nanti malam bakar-bakar di belakang rumah gua aja. Mumpung ortu gua lagi gak ada di rumah nih. Orang tua Ozan sangat jarang sekali berada di rumah, termasuk malam tahun baru. Kali ini orang tuanya harus bekerja. Jadi, malam itu Ozan hanya tinggal berdua bersama neneknya. Pagi harinya, H-1 tahun baru, Ozan berkata kepada neneknya, "Nek, aku dan teman-teman mau ngadain bakar-bakar nih di belakang rumah. Aku boleh minta nggak daging sapinya untuk dibuat sate?" Neneknya pun menjawab, "Enak aja, jangan daging sapi lah. Ini pakai daging kambing aja, daging sapinya mau nenek buatkan rendang." Ozan pun diberikan 1 kantong daging kambing dan beberapa orang temannya juga membawa masing-masing 1 kantong plastik daging kambing. Mereka pun mulai memotong-motong daging tersebut sesuai yang diinginkan. 1 orang diantaranya mulai menusukkan daging-daging tersebut ke batang bambu. Malam harinya, tepat malam menjelang pergantian tahun, mereka sengaja tidak mau membakar satenya terlebih dahulu, karena niatnya mungkin mau bergadang semalaman. Tidak hanya itu, mereka juga membuat tenda sebagai camp untuk mereka beristirahat. "Bro, bakarnya nanti aja ya selesai lihat kembang api," ucap Ozan ke 3 orang kawannya.
Iya, kita nonton TV dulu aja di dalam rumahmu, Zan, ucap salah seorang temannya. Iya, gak apa-apa, asal jangan berisik ya, nenek gue lagi tidur, ucap Mas Ozan. Akhirnya mereka masuk ke dalam rumah Ozan dan menunggu detik-detik pergantian tahun. Setelah pergantian tahun tiba, mereka merayakan dengan penuh sukacita. Dan sekitar pukul 1 dini hari, mereka mulai mempersiapkan sate dan jagung yang akan dibakar. Satu persatu peralatan pun dipersiapkan, dan sate pun mulai dibakar. Tiba-tiba, saat mereka sedang asik-asiknya membakar sate, Nenek Ozan keluar dari rumahnya. Nenek Ozan mendekati mereka. Ozan bertanya, "Loh, nenek kok belum tidur?" Neneknya menjawab, "Inget tong, kalau bakar-bakar jangan dilebok semua. Sisain barang sedikit no, lempar ke kebun. Barang atu 2 biji mah." Ozan bertanya, "Buat apa, Nek?" Neneknya menjawab, "Udah nurut aja, kalau dibilangin jangan bader." Ozan menjawab sambil menggandeng neneknya masuk ke dalam rumah. Iya, Nek. Udah nenek masuk aja, banyak angin malam, badan kan udah ringkih." Mereka pun melanjutkan bakar-bakaran di belakang rumah Ozan sampai tak terasa, sekitar pukul 2 pagi, semua sate kambing dan beberapa buah jagung pun selesai dibakar dan siap untuk disajikan. Lalu Ozan menyuruh salah seorang rekannya untuk mengambil batang pisang yang digunakan sebagai tatakan. Selain perkebunan bambu, di sebelah kanan halaman belakang rumah Ozan pun masih terdapat kebun pisang yang cukup besar. "Ini punya lu kan, Zan, pohon pisangnya?" tanya salah satu orang temannya. "Ya bukan sih, udahlah ambil aja, panglumpang kalau udah malam punya Tuhan." Hahaha, jawab Ozan. Akhirnya temannya pun berjalan menuju rimbunan pisang yang ada di sana. 1-2 daun pisang berhasil dia potong. Entah potongan yang keberapa, tiba-tiba temannya berlari mendekati Ozan dan kawan-kawan. Yang lainnya sambil bergidik. Loh, kenapa lu, Dit?" tanya Ozan. "Zan, temenin gua lah, gua takut," ucap salah seorang temannya. "Yaelah takut, paling cuma ada kodok doang di sana. Ya paling banter ular bambu. Masa gitu aja takut, Dit?" tanya Ozan. Adit menjawab sambil berbisik, "Gua lihat sesuatu, Jan. Gua lihat pocong di sana." Ozan dan kawan-kawan bukannya takut, mereka malah tertawa terbahak-bahak. "Apaan sih lu, pocong kok takut, ha? Bentuknya cuma begitu doang, mirip karung goni," ucap salah seorang temannya. Dan tanpa sadar, mereka tertawa sangat keras pada malam itu. Tidak beberapa lama, angin berhembus sangat kencang sekali, sehingga hampir merubuhkan tenda yang mereka buat di sana. Sontak mereka pun terdiam dan suasana menjadi hening. Udah, mana Dit daun pisangnya? Ayo gue temenin ngambilnya." Adit dan Ozan kembali ke rimbunan pisang tersebut untuk mengambil beberapa helai daun pisang yang Adit potong tadi. Sesampainya di sana, tidak nampak apa-apa. Mereka langsung menggelar daun pisang tersebut dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka pun makan dengan terburu-buru pada waktu itu, sampai mereka lupa apa yang dipesan oleh neneknya Ozan. Setelah mereka selesai, mereka langsung bergegas membereskan sisa-sisa arang dan mulai masuk ke gubuk yang mereka buat tadi. Sekitar pukul 3 pagi, mereka mulai berbaring, tapi tidak satupun dari mereka yang bisa tertidur. Lalu Adit menyenggol Ozan di sebelahnya. "Zan, lu udah tidur belum?" Ozan menjawab, "Gimana gue mau tidur? Kok lama-lama serem ya? Udara juga makin dingin. Apa kita masuk aja ya?" Lalu salah seorang temannya menjawab, "Ah, nanggung Zan, bentar lagi juga subuh. Kita kan mau senang-senang di sini." Suasana kala itu sangat hening. Dari arah belakang tenda, mereka mendengar suara seperti ada sesuatu yang sedang melompat. Awalnya, suara tersebut terdengar cukup jauh, tapi lama-kelamaan, suara tersebut makin dekat ke arah tenda mereka. Lalu terdengar suara seperti geraman. Bro, itu suara apa?" tanya Ozan. Temannya menjawab, "Gue juga gak tahu, Zan. Mungkin gak sih pocong yang dilihat Adit tadi di kebun pisang itu?" "Ah, lu jangan nakut-nakutin dah.
Bisa aja orang jahat yang mau nakutin kita. Pocong mana ada yang napak tanah? Jawab Fauzan mencoba menenangkan. Waktu itu, suasana di tenda sudah tidak karuan. Mereka sudah saling berdesak-desakan. Lalu, suara tersebut terdengar lagi. Kali ini, suara tersebut terdengar ke arah depan tenda mereka. Bro, coba lihat buka tendanya bro. Ah, lu aja gue gak berani. Mereka saling ribut satu sama lain. Dan akhirnya, salah satu kawan Ozan membuka tenda tersebut untuk memastikan sosok apa yang ada di depan tenda mereka. Tenda pun pelan-pelan dibuka. Dan temannya Ozan langsung berteriak. Ah, pocong. Ada satu sosok pocong berdiri tepat di depan tenda. Tapi sosok pocong tersebut menghadap ke arah kebun bambu, posisinya membelakangi mereka. Jaraknya juga tidak terlalu jauh, mungkin hanya sekitar 5 meter dari tenda mereka. Semua teman-teman Ozan yang melihat sosok pocong dengan postur badan melebihi manusia normal pada umumnya. Goblok, itu tutup lagi tendanya, ucap salah satu dari mereka. Baru saja salah seorang akan menutup tenda tersebut, pocong itu pun berbalik ke arah dan kini menghadap ke arah mereka semua dan perlahan mendekat. Makin jelas dan semakin jelas sosok tersebut berwajah gosong dengan bau yang tidak bisa dijelaskan oleh Ozan. Mereka semua pun makin ketakutan. Akhirnya tenda pun jebol karena keributan mereka. Mereka semua langsung terpontang-panting masuk ke rumahnya dan berbondong-bondong masuk ke kamar. Sesampai di dalam kamar, mereka masih sangat ketakutan. Di tengah ketakutan itu, Ozan berkata, "Sialan, pintu belakang lupa lagi gue kunci." Karena malam yang sangat hening, terdengar suara orang yang membuka pintu. Pintu belakang pun terbuka dengan keras. Suara tersebut terdengar lagi seakan mendekat ke kamar mereka dan berhenti tepat di depan kamarnya Ozan. Mereka semua sudah sangat ketakutan, bahkan ada yang hampir menangis. Lalu terdengar suara neneknya yang berkata, "Pergi lo sono, jangan ganggu cucu-cucu gua. Kalau emang ada salah, ya udah maafin. Sana pergi atau ku bakar lo," ucap nenek Fauzan. Ozan bertanya-tanya, ini ada apa ya sebenarnya? Lalu suasana mendadak hening dan tidak beberapa lama neneknya menggedor pintu kamar Ozan. Jan, keluar Jan, Ozan belum tidur kan?" "Iya nih bentar," jawabnya dengan gugup. Sambil meraih gagang pintu kamar, terlihat sekujur tubuhnya gemetar ketakutan. "Nek, itu apa kok baunya gini?" Neneknya menjawab, "Enggak, bukan apa-apa, itu pocong, ya bau pocong." Lalu neneknya bertanya agak sedikit marah, "Lu gak dengerin omongan nenek ya? Nenek bilang suruh lempar ke kebun barang atu 2 biji mah. Ini malah dihabak semua. Dalit lu pada." "Oh, dia mau sate juga nih ternyata," tanya Ozan. Neneknya kembali berkata, "Makanya kalau udah malam jangan gegrowokan baik, jangan pada berisik. Mereka keganggu." "Iya nih maaf, tapi pocong udah pergi kan nih?" tanya Ozan. "Ya udahlah, udah nenek usir, untung nenek belum tidur." "Ya udah nih maaf, kita janji nggak berisik deh kalau main di sana lagi." Tak terasa, akhirnya subuh hari pun tiba dan pagi harinya mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Dan alhamdulillahnya, teror pocongnya hanya cukup sampai di situ dan tidak ada teror dari sosok pocong tersebut. Pagi harinya, geger warga satu kampung yang menanyakan hal yang dialami oleh mereka semalaman. Sejak kejadian itu, Ozan tidak berani lagi mengajak temannya bakar-bakar di area belakang rumahnya. Cerita pun selesai. Tapi sebelum kita berpisah, gue mau infoin lagi nih ke Sobat Mistik Hunter. Buat lu yang punya pengalaman mistis dan mau kita bawain di segmen Radio Mistis, lu bisa kirim lewat email yang udah gue cantumin di deskripsi. Gue Irsal, menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Sampai jumpa lagi di segmen Radio Mistis episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.